Sementara bakal calon gubernur dari Partai Gerindra Sandiaga Uno menyatakan ingin didampingi oleh Sekda DKI Saifullah dalam Pilgub DKI Jakarta. Sandiaga juga mengharapkan Pilkada DKI diikuti oleh hanya 2 pasangan calon, sehingga kemudian prosesnya bisa berlangsung 1 putaran. Sandiaga Uno mendatangi Masjid Al-Makmur di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat tadi siang sebagai aksi untuk menggait simpatik dari masyarakat. Dan usai menunaikan ibadah sholat Jumat, Sandiaga menyempatkan diri untuk menyapa para jemaah dengan harapan agar para ulama di Tanah Abang merestui dirinya untuk maju dalam Pilkada DKI. Meski hingga kini belum ada satu nama pun yang dicetuskan Partai Gerindra untuk disandingkan menjadi cawagup, namun Sandiaga mengaku masih tetap menginginkan agar Sekda DKI Saifullah mendampingi dirinya. Tidak hanya Sandiaga, bakal Cagup Yusril Iza Mahendra juga mengungkapkan keinginannya untuk menggait Saifullah. Kendati Saifullah menduduki peringkat pertama dalam daftar nama Bacagup pilihan, namun sejauh ini masih dalam tahap pembahasan pada koalisi kekeluargaan. Anda menyaksikan News Update bersama saya Eliza Hasan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menantang balik pengusaha Sandiaga Uno yang ikut dalam Bursa Cagup DKI 2017 mendatang. Sebelumnya Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra menantang Ahok untuk membuka sumber dana kampanye. Gubernur Ahok mempersilahkan siapa saja untuk membuka sumber dana kampanyenya. Ahok juga akan membuka dana kampanye agar transparan. Ahok meyakinkan sumber dana kampanyenya tidak ada masalah. Ahok juga meminta agar Sandiaga Uno tidak banyak bicara jika belum pernah menjadi pejabat publik. Menurut Ahok, seseorang akan memperlihatkan jati diri sebenarnya saat menjadi pejabat. Selama ini Ahok mengklaim telah konsisten bekerja menjadi pejabat negara mulai dari menjadi anggota DPRD, bupati, anggota DPR hingga gubernur. Memang semua terbuka gitu, transfer nanti. So, saya tanya aja, itu kan dia nggak usah banyak ngomong lah, belum pernah jadi pejabat, itu jadi pejabat baru terbukti lah. Jadi karakter orang baru teruji. Ini teori Abraham Lincoln, presiden ke-16. Kalau udah dikasih kekuasaan, kalau orang belum pernah berkuasa tuh kamu bisa ngomong apa aja. Kita udah pernah kok aktivis macam-macam oknumnya udah kita pernah dengar kok. Kita udah pernah berapa kali sih reformasi segala macam. Kita bisa tahu kok orang udah duduk di dalam, di luar ngomongnya itu hebat, udah berkuasa jadi pejabat, kelakuan kayak apa. Jadi udah gak usah ngomong dulu lah. Kalau saya kan memang sudah pernah jadi DPRD, pernah jadi bupati, DPR RI, pernah wagub, pernah gubernur. Gue udah buktiin konsistensi saya, karakter saya udah saya buktikan. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menyayangkan maraknya isu suku, agama, dan ras jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. PWNU DKI menilai penggunaan isu SARA sebagai satu tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kondisi sosial politik masyarakat Indonesia saat ini. Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menyatakan penggunaan isu SARA untuk menjegal lawan politik sebagai langkah yang tidak sehat dan juga berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi mulai maraknya penggunaan isu SARA menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Setiap warga negara Indonesia dianggap memiliki hak dan juga kewajiban yang sama dalam politik, termasuk juga hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Taufik menegaskan NU tidak melihat pemimpin berdasarkan pada latar belakang suku, ras, dan juga agama. NU bersikap objektif dalam memilih pemimpin dan lebih fokus pada komitmen dan program kerja calon pemimpin. Menurut NU, isu SARA itu adalah isu yang kurang sehat dalam setiap ajang-ajang pemilu atau pilkada, karena
kita hidup di negara Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan landasan kehidupan berbangsa. Dan itu bagi NU sesuatu yang sangat dihargai. Oleh sebab itu bagi NU semua orang warga negara itu setara dalam memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hak untuk memilih atau dipilih. Proyek Giant Sea Wall masih dalam proses pengkajian. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memprediksi Giant Sea Wall akan selesai pada 5 sampai 10 tahun mendatang. Ahok menjelaskan proyek Giant Sea Wall masih dikaji bersama dengan pihak Belanda dan Korea. Untuk kajian Tanggul A telah selesai dikaji dan ada pengerukan untuk dibuat rumah susun. Biaya tanggul ini bersumber dari nilai kontribusi tambahan pengembang reklamasi. Hal ini juga tersirat dalam Perda dan Kepres tahun 1995 era Presiden Soeharto. Nilai kontribusi tambahan ini akan menjadi sumber dana pembuatan rumah susun pesisir dan perbaikan daratan pesisir Jakarta. Giant Sea Wall itu belum akan dibangun, masih dikaji. Lagi dibantu oleh Belanda kan. Sama Korea juga pernah bantu. Tapi yang kajian yang NCICD A-nya udah. Jadi A itu adalah tanggul yang di tepi pantai ini. Nah itu pun kalau udah selesai kita uruk, itu pun akan bangun banyak rusun buat rakyat. Nah itu juga mungkin bisa 5-10 tahun nanti baru bisa beres. Tapi ini juga bersinergi sama reklamasi juga sih Pak? Reklamasi itu di luarnya, nggak ada hubungan. Nah bersinergi gimana? Sesuai Kepres 95 Pak Harto. Duit bangun ini tanggul semua dari mana? Dari kontribusi tambahan reklamasi. Kembali lagi di Top News pemirsa. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan PDI saat ini belum memasuki tahapan deklaratif untuk mengusung bakal calon DKI Jakarta. Hendrawan mengakui ada sejumlah nama yang muncul namun masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP. Menurut Hendrawan, PDIP masih dalam tahap indikatif atau mempertimbangkan sejumlah nama sebagai calon gubernur DKI. Hendrawan pun tidak membantah jika nama dari calon petahana Basuki Cahayapurnama masuk dalam daftar pertimbangan. Dan tidak hanya Ahok, PDIP juga mempertimbangkan sejumlah nama lain yang muncul dari hasil survei lembaga kajian, seperti ada nama Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini. Hendrawan menambahkan PDIP akan memilih pasangan dari calon sesuai dengan mekanisme partai. Sekretaris Jenderal Partai akan mengumumkan pasangan calon ke publik seusai dan juga sesuai dengan keputusan dari Ketua Umum Partai. Hendrawan pun menekankan PDIP mencermati kinerja dari setiap calon dan juga mempertimbangkan apakah memang sejalan dengan ideologi partai. Tentang persiapan pilkada sudah memasuki tahap-tahap akhir ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU, maka setiap parpol yang akan mendaftarkan pasangan calon mereka harus memulai pendaftaran tanggal 21. Itu tentu jadwal seperti itu juga yang akan diikuti oleh PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan akan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. PDI Perjuangan menyampaikan bahwa kali ini tahapnya baru tahap indikatif, belum tahap deklaratif. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya bahkan menegaskan pengembang Pulau G diberikan tambahan waktu untuk memenuhi kewajibannya. Ada 6 kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang terkait koordinasi pengurukan PLN, Pertamina Lingkungan Strategis, dan kewajiban lainnya. Selain kewajiban pengembang, Pemda DKI, Kementerian KLH, serta Bappenas juga harus berkoordinasi untuk nasib Pulau G. Dia memang butuh perpanjangan waktu karena kan tadi banyak ya. Sampai kapan Bu? Ya, harusnya sih secepatnya, dia makin selesaikan cepat berarti dia yang makin bisa beres kan? Kemarin kok Pak Luhut tidak memberi deadline. Saya sih, kenapa? Tidak memberi deadline. Saya masih minta Dirjen cek betul kira-kira penyelesaiannya sampai kapan. Perkiraan saya sih harusnya 1 bulan selesai harusnya ya. Tapi nanti biar dilihat aja. Karena itu kan usulannya harus dari pengembangnya.
perubahannya harus dari pengembangnya, tetapi memang ada kewajiban juga dari Pemda DKI, juga dari KLHK, juga dari Bappenas untuk memberikan informasi-informasi yang terkait tadi dengan rencana strategis, dengan lingkungan strategis, dengan NCI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menantang Jarod Saiful untuk membawa dukungan PDI Perjuangan sebagai tiket menuju Pilkada DKI Jakarta apabila ingin menjadi wakil Ahok. Ahok tidak mempermasalahkan jika PDI Perjuangan tidak jadi mengusungnya karena masih ada 3 partai lain yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar yang mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah partai pengusung tersebut membebaskan Ahok untuk memilih pasangannya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, termasuk apabila Ahok memilih Heru Budi Hartono. Ahok berencana mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta ke KPUD pada tanggal 21 September. Tim pemenangan Ahok pun mengultimatum PDI Perjuangan untuk menentukan sikap di Pilkada DKI 2017 hingga akhir pekan ini, mengingat 3 partai pendukung Ahok segera mendeklarasikan pasangan calon yang akan diusung. Orang Jakarta kalau pengen saya maju, Anda sediakan tiket. Waktu itu kelompok teman Ahok menyediakan tiket. Lalu ternyata ada 3 partai menyediakan tiket. Ya sudah, masih maju kan. Lalu kalau Jarod cocok, lu kalau cocok sama gue, lu siapin tiket dong kalau mau sama gue. Mau ya kita mah. Pemirsa, Yusril Iza Mahendra mengkritik gugatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terhadap Undang-Undang Pilkada soal cuti kampanye di Mahkamah Konstitusi. Yusril Iza Mahendra menilai gugatan Ahok tidak relevan. Dalam sidang, Yusril sebagai pihak terkait mengatakan tidak melihat ada salah dalam Undang-Undang Pilkada. Kewajiban cuti sebagai calon gubernur petahana merupakan hal yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 70 Ayat 3 Tahun 2016. Politisi Gerindra Habibur Rahman sebagai pihak terkait juga menilai jika Ahok tidak mengajukan cuti, Ahok berpotensi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingannya memenangkan Pilgub 2017 mendatang. Hal ini bisa merugikan calon gubernur lainnya. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak terkait, rencananya Ahok akan mendatangkan 3 saksi pada persidangan selanjutnya. Juga punya kepentingan saya kan persoalkan apa atau enggak. Kebetulan cuti ini kalau diterusin pas-pasan nyusun APBD. Nah, saya tidak tahu apakah dia punya kepentingan supaya saya nggak bisa ngawasin bagus APBD, karena kasus UPS saja Pak Yusril membela yang nilep, udah jelas tersangka. Kasus Bantar Gebang ngabisin duit banyak, dia juga bela. Itu aja. Jadi saya pikir cukup alasan untuk saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pak Ahok. Ya semua ada kepentingan politik, ya Pak Ahok punya kepentingan politik, saya juga punya kepentingan politik, tapi yang saya kemukakan di dalam sidang ini seluruhnya adalah argumen hukum. Nggak ada argumen politiknya sama sekali. Karena bahkan argumen politik yang diajukan Pak Ahok nggak saya tanggapi, karena saya anggap itu tidak relevan. Karena beliau mengatakan, oh ini berdekatan dengan pembahasan APBD yang beliau harus membahas, itu kan nggak relevan. Karena di Mahkamah Konstitusi ini seluruh argumentasinya adalah argumentasi hukum.